Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika alladhi ba'athtahu rahmatan lil alamin. Allahumma shrah sudurana ya Rabbana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Para pendengar pemirsa radio dan televisi Silaturahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Muharram yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendidik kita agar kita dapat betul-betul menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi kehormatan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Apakah artinya kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman, mengaku sebagai orang-orang yang yakin akan datangnya hari akhir dan hisab, lalu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dan mencelakakan kita di hari tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat dan memandang sholat kita, puasa kita, haji kita, dan ibadah kita yang bermacam-macam apabila kita tidak bertakwa kepadanya. Karena tujuan dari sholat, tujuan dari berpuasa, tujuan dari berbagai macam ibadah ritual yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menumbuhkan ketakwaan dalam sanubari kita, yang membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dari perbuatan-perbuatan yang hina, perbuatan-perbuatan yang rendah, yang memalukan, yang mencederai kehormatan manusia. Hingga kita sebagai orang yang beriman, dalam kehidupan kita berbeda dengan orang yang tak beriman. Orang yang beriman, kehidupannya tidak pernah lepas dari poros keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir yang selalu mengontrol dan mengawasi sikap dan perbuatannya dan semua sepak terjangnya. Demikian pula keimanan kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup yang tidak meragukan. Pedoman hidup yang akan menerangi kehidupannya, meluruskan perjalanannya, mengantarkan dirinya menuju kemuliaan dunia, keselamatan dan kebahagiaan di hari akhir. Beriman kepada Sang Rasul yang diutus sebagai rahmatan lil alamin harus kita buktikan apabila kita beriman kepadanya, bahwa hidup kita merupakan rahmat. Lidah kita, tutur kata kita, perilaku kita terhadap keluarga kita, masyarakat kita, umat kita harus betul-betul mencerminkan rahmat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita tertipu, terpedaya oleh banyaknya sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita lakukan, umrah dan haji yang berulang kali, dengan ilmu yang banyak yang Allah ajarkan pada kita. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, semua yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Allah menegaskan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal-amal persembahan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kalau kita sholat, kita berpuasa, berumrah, berhaji, tapi kita melakukan perbuatan khianat, mengambil harta yang bukan menjadi hak kita, baik perorangan atau harta milik rakyat yang seharusnya kita jaga dan kita pelihara. Kita mengkhianati amanat yang ada di atas pundak kita, baik itu jabatan. Demikian pula di saat kita diangkat sebagai wakil-wakil rakyat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kalau kita menggunakan jabatan ini untuk memperkaya diri dengan mengkhianati amanat, maka yang kita akan terima adalah azab dan murka dari sisi Allah. Salat kita, puasa kita, haji kita tidak akan diterima oleh Allah. Dan perlu saya mengingatkan diri saya dan para pendengar, pemirsa sekalian, tidak ada seorang pun dari kita yang tidak punya masa lalu yang buruk. Pasti kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa. Itu merupakan
hal yang wajar yang terjadi pada manusia. Tapi ingat, jangan sekali-kali kita berputus asa bahwasannya masa lalu kita yang kelam, masa lalu kita yang hitam menutup harapan bagi kita untuk dapat memiliki masa yang akan datang yang indah, yang baik, yang suci dan murni. Allah telah membuka pintu taubat yang seluas-luasnya bagi kita sebelum sakaratul maut datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu lirrahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah berjanji untuk mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan syarat kita menyesal, memperbaiki diri kita, memohon ampun kepadanya dan tidak kembali kepada kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu bagi mereka yang memiliki masa lalu yang buruk, yang hitam dan kelam, apabila dia bertaubat kepada Allah, memperbaiki dirinya sebelum datangnya sakaratul maut, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan masa-masa yang akan datang. Jadi masa-masa yang indah, cemerlang, yang akan menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lampau. Oleh karena itu kepada para pendengar sekalian, baik dari kalangan pejabat, baik TNI-nya, kepolisiannya, sipilnya, wakil rakyatnya, bagi anda yang pernah melakukan kesalahan dan perbuatan dosa, mari bersama-sama kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun dari kesalahan kita, dan mari kita memperbaiki diri kita, sikap kita, dan jangan anda merasa malu dengan kesalahan yang lampau. Setiap manusia diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Oleh karena itu dalam Islam, orang-orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, di saat dia bertaubat memperbaiki dirinya, sebelum dijangkau oleh tangan-tangan hukum, Allah mengampuni dosanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum dia dengan apa yang dilakukan di masa lampau, asal dia bertaubat memperbaiki dirinya sebelum terjangkau oleh tangan-tangan hukum. Betapa indahnya kalau seandainya para koruptor, mereka bersama-sama bertobat kepada Allah, mengembalikan harta milik negara, milik rakyat, untuk memperbaiki ekonomi kita, untuk dapat membayar hutang luar negeri kita. Kemudian setiap orang yang diberikan amanat menjaga amanatnya dan menolak apabila diajak untuk bekerja sama dalam perbuatan khianat. Tanpa kebersamaan tak mungkin kita akan dapat memperbaiki negara kita. Apa kita tidak merasa malu bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam? Bangsa kita yang santun. Bangsa kita yang menerima nikmat karunia yang begitu besar. Kita berkhianat terhadap Allah. Berkhianat terhadap diri kita, terhadap bangsa kita, terhadap negara kita. Kita menjerumuskan negara kita yang merdeka ini menjadi jajahan. Jajahan hari ini sekalian, baik bagi bangsa asing maupun bagi antek-antek asing yang bekerja sama dengan mereka. Di mana kita tidak punya hadirin sekalian kedaulatan dalam arti yang sempurna. Kita semua tahu akibat hutang luar negeri kita, akibat kebijakan-kebijakan yang salah yang memberikan kesempatan, peluang bagi mereka-mereka yang tidak peduli kepada bangsa dan negara. Yang memberikan peluang pada pengusaha-pengusaha untuk mempergunakan harta milik negara untuk usaha mereka, hasilnya mereka angkut keluar. Tidak memperdulikan norma, nilai, bahkan tidak memperdulikan rakyat banyak bagaimana nasib mereka. Mereka jerumuskan negara ke dalam kehancuran. Ini perbuatan-perbuatan yang telah menghancurkan betul-betul bangsa dan negara kita. Kalau kita dapat memperbaikinya dengan bersama-sama bertekad kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga amanat, memotong tangan-tangan yang berupaya untuk merusak bangsa kita atau mengajak kita bekerja sama dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar, kalau kita dapat bangkit bersama-sama, sekejap Indonesia akan menjadi negara yang merdeka, berdaulat, berdikari secara ekonomi. Bukan perusahaan-perusahaan asing lagi yang akan membuka usaha mereka dalam negeri, tapi
perusahaan-perusahaan milik bangsa kita, rakyat kita. Kita dapat hadirin sekalian menghasilkan berbagai macam hasil kerja yang bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan bangsa kita. Bahkan kita dapat merebut pasar-pasar di luar negara kita. Bukan seperti saat ini, kita kaum muslimin, rakyat banyak menjadi pasar bagi sekelompok kecil yang mengambil keuntungan tanpa memperdulikan sama sekali hak-hak kita sebagai anak bangsa. Mereka bekerja sama dengan pihak asing. Mereka bekerja sama dengan pejabat-pejabat yang korup, yang memberikan peluang bagi mereka. Begitu pula bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menelorkan dan menghasilkan undang-undang untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hingga rakyat terjajah tanpa mereka sadari. Walaupun negara kita seolah-olah merupakan negara yang merdeka, tapi kemerdekaan belum dirasakan oleh rakyat banyak. Karena pejabat kebanyakan bekerja sama dengan konglomerat hitam, tanpa memberikan kesempatan yang sama kepada rakyat untuk berjuang, untuk bangkit, untuk maju, seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara yang cinta kepada rakyat mereka. Oleh karena itu, marilah bersama-sama yang masih mempunyai kesempatan sebelum datang detik-detik sakaratul maut, demikian pula datangnya hari kebangkitan. Mari seluruh anak bangsa, seluruh rakyat Indonesia, begitu pula kepada pemimpin-pemimpin kita semua, wakil-wakil rakyat kita. Demikian pula hadirin sekalian, kepada TNI kita, kepolisian kita, apakah kita semua tidak menyadari bahwa sebentar lagi akan datang panggilan Allah yang akan menghadapkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hisabnya. Sekecil apapun kebaikan kita, kita akan jumpai balasannya. Demikian pula sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kalau kita tidak bertaubat, kita akan menjumpai juga balasan dan akibatnya. Kasihani keluarga kita, anak-anak kita yang kita berikan makan yang haram dari hasil usaha kita yang tidak benar. Belum lagi nasib bangsa kita, belum lagi nasib kita di hari kemudian nanti. Maka marilah bersama-sama kita bangkit, kita berjuang untuk menghadapi hawa nafsu kita. Karena nafsu kita ini yang banyak menggelincirkan kita, begitu pula angan-angan kita semua. Mari kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mari kita belajar dari kesalahan, keburukan kita di masa yang lampau untuk membangun masa depan yang lebih indah. Dengan kebersamaan akan terasa betul-betul hidup ini semarak, indah, permai. Dan kita semua menyadari bahwa kita bukan manusia-manusia yang bersih, termasuk saya pribadi. Demikian pula para ikhwan, para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib. Mari bersama-sama kita menyerahkan seluruh hidup kita, loyalitas kita kepada Allah sebagaimana firman Allah dan perintahnya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama membuka beberapa ayat dari surah Al-An'am. Kita akan membaca beberapa ayat dari surah Al-An'am dimulai dari ayat 10. Mari bersama-sama kita membuka surah nomor 6, itu suratul An'am, dimulai dari ayat 10. Dan marilah kita awali renungan dan kajian kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat
pendengar dan pemirsa radio televisi Silaturrahim. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhadapan dengan penyimpangan kaum mereka, kebobrokan yang mereka lakukan, demikian pula sepak terjang mereka yang tidak sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Allah yang telah menciptakan mereka, yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka. Mereka sebenarnya merupakan makhluk-makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kehidupan mereka bergantung pada Allah. Dari Allah mereka berawal, kelak kepada Allah mereka kembali, dan dalam seluruh kehidupan mereka bergantung kepada Allah. Tapi ternyata kebebasan berkehendak, memilih, demikian pula berbuat yang Allah berikan kepada mereka, mereka telah khianati. Mereka sama sekali tidak mensyukuri Allah, bahkan lupa kepadanya. Allah telah mengingatkan kakek dan nenek dari seluruh umat manusia, kakek dan nenek kita semua, nenek dari bangsa Indonesia dan seluruh bangsa di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kakek dan nenek kita, demikian pula anak-anak keturunan mereka, yaitu kita semua, ketika Allah menurunkan mereka dari syurga, fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan apabila petunjukku sampai kepada kalian, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, siapa saja yang mengikuti petunjukku dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita, tidak akan celaka. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling, tidak mengingat aku, tidak mengikuti bimbingan petunjukku, tidak menghormati kebesaran dan keagunganku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan berada dalam kehidupan yang amat sempit, pengap dan menyesakkan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dirinya di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dan pada saat itu orang-orang yang lupa kepada Allah, yang dibangkitkan dalam keadaan buta akan berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku, membangkitkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah balasan yang kamu terima. Dulu ayat-ayat kami sampai kepadamu, tapi kau lupakan begitu saja. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah hari ini kamu termasuk orang yang dilupakan sebagaimana kamu dulu melupakan ayat-ayat Allah. Setiap nabi dan rasul diutus untuk memberikan bimbingan petunjuk kepada kaum mereka dan juga memberikan peringatan atas pelanggaran-pelanggaran dan cara hidup mereka yang tidak benar. Mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah dan memberikan kabar gembira pada mereka-mereka yang menyambut seruan Allah dan ajakan Rasul-Nya, yang kembali kepada bimbingan dan petunjuk Allah. Tapi ternyata mereka yang dibutakan, ditulikan oleh hawa nafsu mereka, menolak dengan tegas. Mereka memberontak, mereka menentang, bahkan menantang. Bahkan lebih dari itu, mereka mengancam untuk melakukan penganiayaan terhadap para nabi, para rasul, dan juga orang-orang yang menyampaikan dan memberikan peringatan dari penerus para nabi dan para rasul. Ini merupakan kejadian yang dijumpai oleh setiap nabi, setiap rasul dari umat mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan bagi nabinya dan sahabatnya yang menjumpai kondisi yang menyesakkan akibat keingkaran, pembangkangan dari kaum mereka. Sudah berada dalam kesalahan, mereka merasa diri mereka benar, kemudian mereka mengancam Rasul yang memberikan peringatan kepada mereka.
Mereka menolak untuk tunduk pada aturan Allah karena ini akan membatasi gerak-gerik mereka, akan menghalangi mereka dari perbuatan-perbuatan zalim dan aniaya. Apakah mereka bukan orang yang beragama? Mereka beragama, tapi beragama dengan agama yang membenarkan seluruh sepak terjang dan perbuatan mereka. Agama yang mengizinkan mereka melakukan kerusakan, melakukan perbuatan khianat. Agama yang membenarkan mereka berbuat aniaya kepada sesama mereka. Asal mereka memberikan persembahan-persembahan pada Tuhan mereka yang diwakili oleh kuncen-kuncen, oleh broker-broker dan maklar-maklar agama yang terus memberikan dalil-dalil yang membenarkan. Ini bukan hanya pada masa lampau, pada masa kini banyak sekali broker-broker agama, maklar-maklar agama yang membenarkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak bangsa ini dari berbagai macam penyimpangan. Bukan hanya di sini, bahkan di negara-negara Arab, ulama-ulama, ustadz-ustadz yang membenarkan perbuatan zalim yang dilakukan penguasa-penguasa mereka, yang menumpahkan darah sesama mereka, menguasai kekayaan negeri rakyat mereka, di mana mereka tidak merasa bahwa mereka sebagai hamba-hamba Allah, khalifahnya yang sedang menjalankan amanat. Raja-raja bersenang-senang di atas penderitaan rakyat mereka bersama amir-amir, kroni-kroni, dan ulama yang membenarkan perbuatan mereka. Kalau mereka diingatkan, mereka akan membela diri mereka, bahkan mengatasnamakan agama. Karena banyak antek-antek mereka yang mereka sebarkan, yang mereka danai untuk membenarkan segala perbuatan mereka yang tidak benar. Allah berfirman pada ayat 10 dalam surat Al-An'am, walaqad istuhzi'a bi rusulin min qabli. Sungguh Rasul-Rasul sebelum engkau wahai Rasulullah telah diperolok-olok, diejek, diledek, dipoyokkan, ditertawakan. Bukan hanya engkau wahai Rasulullah yang pertama kali diperlakukan seperti ini, tapi Rasul-Rasul sebelum kamu juga mengalami perlakuan yang sama. Tapi mereka bersabar menghadapi semua ini. Sedangkan mereka yang mengolok-olok pada akhirnya mereka terkena azab, bencana akibat dari sikap mereka. Azab yang tadinya mereka tertawakan, yang tadinya mereka perolok-olok ternyata menimpa mereka. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka pada akhirnya mereka tertimpa bencana azab yang tadinya mereka tertawakan dan mereka berolok-olok. Jadi mereka-mereka yang mengolok-olok azab tersebut, ancaman yang disampaikan oleh para rasul dari Tuhan mereka, akhirnya menimpa mereka. Ini sebagai akibat dari kecongkakan kesombongan mereka. Lalu kita semua anak bangsa ini, apa kita akan mengulangi pengalaman orang-orang sebelum kita? Apa kita akan menggiring agama dan ayat-ayat yang Allah turunkan, begitu pula sunnah-sunnah nabinya, kita giring untuk kepentingan kita, hawa nafsu kita, pembenaran terhadap perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita dapat berbohong terhadap orang lain, tanya hati nurani Anda, apakah ini sikap beragama yang benar? Anda mengaku sebagai orang yang beriman, tapi Anda tidak loyal kepada Allah, tidak loyal kepada Rasulnya, tidak loyal kepada orang yang beriman, Anda tidak loyal pada agama Anda. Anda membiarkan kehidupan Anda, kehidupan umat Anda terkoyak-koyak, tercabik-cabik, tidak lagi terikat dengan keimanan dan loyalitas Anda kepada Allah Sang Pencipta. Bahkan Anda membantu untuk membuat umat tidak lagi berpegang kepada Allah, tidak lagi berpegang kepada kitabnya, tidak lagi berpegang kepada Rasulnya, tidak lagi sama sekali bersatu dalam wilayah bersama orang-orang yang beriman. Ini merupakan peran dari Anda yang seharusnya Anda perangi, justru Anda memberikan dukungan terhadap semua ini. Akan datang waktu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadili kita semua. Kalau kita tidak bertaubat pada Allah, tak akan ada satupun juru syafaat yang akan memberikan bantuan dan pembelaan terhadap kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita memeriksa hati kita. Kalau hati kita condong pada dunia,
condong pada kepentingan kita, terkagum-kagum dengan pendapat kita, dengan pandangan hidup kita yang terlepas jauh dari kitab Allah, semua itu tidak akan berguna di hari kemudian nanti. Tapi orang yang hatinya tulus, ikhlas kepada Allah, berupaya untuk mempelajari ayat-ayat Allah tanpa ada persepsi sebelumnya, tapi dia membaca ayat Allah, meresapi, menghayati, mengaitkan ayat dengan ayatnya, hingga dia dapat memahami maksud dan tujuan yang dimaksudkan Allah. Bukan lagi ayat sebagai pembenaran hawa nafsu kita. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk pesiar, sebagaimana mengajak orang-orang yang hidup pada masa Nabi kita, mengajak orang-orang untuk belajar dari sejarah, dari peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakan, lakukanlah pesiar di atas muka bumi. Kalian pesiar bukan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya untuk berlibur, menghibur diri dengan berbagai macam kesenangan, kenikmatan yang melalaikan, menempati hotel-hotel berbintang dengan buffet, dengan berbagai macam acara hiburan, tanpa kalian belajar dari ayat-ayat Allah yang begitu banyak yang kalian jumpai dan kalian lalui. Katakan, pesiarlah kalian di atas muka bumi. Tsummanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kemudian lihatlah, pandanglah, renungkanlah bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah. Bila Anda berangkat ke Mesir melakukan pesiar, Anda akan menjumpai peninggalan Fir'aun. Bukan hanya hadirin sekalian istananya, bahkan kuburan untuk raja-raja mereka yang begitu menakjubkan. Di mana sekarang Fir'aun berada? Fir'aun berada dalam sebuah, hadirin sekalian, peti kaca. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami akan memuntahkan tubuhmu kembali agar menjadi pelajaran bukti bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Dimuntahkan kembali, kemudian dikuburkan. Kemudian pada abad ke-19 jenazahnya ditemukan sekarang berada di peti kaca di Mesir atau di Museum Mesir. Fir'aun yang dulu membanggakan diri, yang ceritanya, sejarahnya kita dengarkan melalui ayat-ayat Quran, dengan kesombongannya pada akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kembali dimuntahkan oleh lautan sebagai pelajaran bagi kita. Begitu pula peninggalan kaum Lut, Sodom, sekarang hanya tinggal lautan mati. Dahulu merupakan tempat yang dihuni oleh sekian banyak orang yang berperadaban, tapi penyimpangan mereka bukan hanya mempersekutukan Allah, bahkan mereka berhubungan dengan sesama jenis, seperti yang sedang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang LGBT. Ternyata mengakibatkan Allah menurunkan hujan batu terlebih dahulu. Setelah itu Allah terbalikkan bumi di atas mereka. Yang tertinggal, hadirin sekalian, lautan mati yang hening menceritakan pada kita bagaimana orang-orang yang durhaka yang telah dibinasakan oleh Allah. Begitu pula kaum Ad, kaum dari Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Peninggalan-peninggalan mereka yang terdapat di Yaman. Mereka, para arkeolog, menemukan sebagaimana yang diceritakan Al-Quran tentang peninggalan-peninggalan kaum Ad. Begitu pula kaum Thamud, Nabi Allah Saleh, yang membangun rumah mereka dalam perut-perut gunung untuk melindungi mereka dari bencana. Ternyata mereka tak dapat mengelak dari azab dan hukuman Allah. Kalau kita menganggap ini merupakan cerita hikayat yang jauh dari kita, lalu bagaimana pandangan kita dengan bencana tsunami Aceh yang terjadi? Di tengah-tengah kelalaian, kelupaan rakyat Aceh pada saat itu, kemaksiatan yang mereka lakukan. Dahulu mereka dikenal, atau negeri mereka dikenal dengan Serambi Mekah, dengan pejuang-pejuang Islam yang berjuang untuk kebenaran, keadilan. Tapi semenjak kemaksiatan merajalela di tengah-tengah mereka, terjadi bencana yang tidak pernah mereka perhitungkan. Dalam beberapa detik saja 200.000 orang binasa. Begitu pula hadirin sekalian,
yang kita jumpai dari berbagai macam bencana-bencana yang pernah terjadi, yang kita hadirin sekalian dengar ceritanya, yang kita juga hadirin sekalian saksikan bagaimana kisah mereka yang ditayangkan di film-film dan YouTube sebagai pelajaran bagi kita semua. Begitu pula hadirin sekalian, mereka-mereka yang menghuni satu wilayah di Italia yang bernama Pompei dengan kebesaran keagungan mereka dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah sampai mereka-mereka yang sedang berhubungan zina atau berhubungan bersama sesama jenis ketika gunung meletus, kawah dan lahar hadirin sekalian tumpah membungkus mereka sampai sekarang ini masih menjadi kenangan. Apakah kita ingin menjerumuskan bangsa kita, negeri kita menuju kehancuran seperti yang dilakukan oleh mereka? Kita membiarkan perbuatan-perbuatan liar, brutal yang telah diperingatkan Allah kita lakukan. Bagaimana hadirin sekalian, negara seperti Amerika membenarkan perbuatan seperti ini. Akan tiba saatnya bencana turun pada mereka. Lalu kita Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam akan meniru-niru juga perbuatan mereka. Belum lagi pengkhianatan para pejabat kita, konglomerat kita, termasuk juga ulama-ulama kita yang bersekongkol bersama mereka. Kenapa kita tidak berpihak pada rakyat, mendidik mereka, memajukan mereka? Mereka merupakan saudara-saudara kita. Masa kita hidup hanya untuk diri kita sendiri? Untuk hawa nafsu kita yang liar, yang membuat kita kehilangan kemanusiaan kita. Mari bersama-sama kita kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya. Sadarlah, kita tidak akan lama hidup dalam kehidupan dunia ini. Kita orang-orang yang sedang menunggu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di antrian. Dunia bukan tujuan, tapi dunia merupakan tempat di mana Allah menguji kita semua. Qul liman ma fis samawati wal ard. Tanyakan pada mereka wahai Rasulullah, sebenarnya milik siapa semua yang terdapat di langit dan di bumi? Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakan, liman ma, milik siapa, kepunyaan siapa yang terdapat di langit dan di bumi, termasuk langit dan bumi? Jawabannya, qul lillah, katakan semua ini milik Allah. Bukan hanya negara Arab, bukan hanya Indonesia, bukan hanya negara yang dihuni oleh mayoritas yang beragama Islam, termasuk benua Amerika, benua Eropa, Asia, Australia, dan lain-lainnya. Semua yang berada di bumi termasuk yang di langit adalah milik Allah. Jadi jangan kalian beranggapan kalian dapat bersepakat mengatur hidup kalian terpisah dari Allah dan kekuasaannya. Karena kehidupan kalian semua masih ditanggung oleh Allah. Detak jantung kalian, paru-paru kalian, kedua ginjal kalian, limpa kalian, pankreas kalian, hati kalian, pencernaan kalian, semua bergerak berdaya karena izin Allah. Kalau kalian menentang, membangkang, apa kalian siap? Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas tangan dari kalian dan kehidupan kalian. Kalau kalian siap untuk menerima hal ini, katakan tanpa ragu-ragu. Tegaskan bahwa kalian menolak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kalian. Dan kalian menolak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terlibat dalam kehidupan kalian. Kita akan minta kepada Allah untuk melepaskan keterlibatan yang membuktikan siapa yang lebih kuasa, Allah apa kalian. Oleh karena itu ingat, kepada para pejabat, para wakil rakyat, kepada para ulama, Allah, Tuhan kalian, jangan kalian berkhianat terhadap diri kalian. Fa'aina tadhhabun, kemana kalian akan pergi? Kalian datang bukan dengan pilihan kehendak kalian. Begitu pula bentuk rupa kalian, ayah ibu kalian, suku dan bangsa kalian. Begitu pula pada saat datang kematian, walaupun tubuh kalian masih dalam keadaan sehat dan sempurna, bila ajal tiba, semua itu tak akan mampu untuk memperpanjang usia kalian. Dikembali Allah bertanya, qul liman ma fis samawati wal ard, katakan milik siapa, kepunyaan siapa seluruh yang ada di langit dan di bumi. Jawaban dari hati orang yang beriman dan orang yang berakal, qul lillah, katakan semua itu milik
Jangan kita beranggapan ini milik negara superpower. Jangan kita beranggapan bahwa ini berada di bawah kekuasaan Zionis. Zionis hanya merupakan boneka yang tidak memiliki kekuatan. Manusia-manusia yang dikuasai hawa nafsu mereka. Manusia-manusia yang terkena laknat dan kutukan Allah. Masakah orang yang beriman takut pada mereka? Begitu pula mereka-mereka para penjahat dari konglomerat hitam. Begitu pula pejabat-pejabat yang khianat dan korup. Mereka orang-orang yang lemah, yang menyembah taghut, bukan orang-orang yang menyembah Allah. Oleh karena itu kondisi mereka, penyimpangan mereka membuat mereka begitu rapuh dan lemah. Seharusnya orang yang beriman bertakwa bangkit untuk memperbaiki kehidupan ini. Bila kita mati sebagai seorang syahid, asal tidak melakukan kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bila kita hidup mulia. Bahkan setelah mati kita akan dikenang sebagai orang-orang yang berjuang melakukan perbaikan. Jadi katakan bahwa semua ini milik Allah. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menuliskan, mewajibkan atas dirinya untuk berlaku dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Jadi Allah bukan dipaksa oleh satu kekuatan di luar dirinya, tapi Allah yang telah mewajibkan atas dirinya untuk berlaku penuh kasih sayang. Asal kita tahu diri. Allah telah mewajibkan atas dirinya untuk berlaku dengan penuh rahmat terhadap hamba-hambanya. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Dia telah memutuskan, menetapkan untuk mengumpulkan kalian di kiamat yang tidak ada keraguan sedikit. Jadi lahirnya hari kebangkitan, hari hisab merupakan rahmat Allah. Bagaimana mungkin hari ini sekalian kehidupan akan berakhir begitu saja? Pejabat yang korup, yang khianat, yang menyengsarakan rakyatnya, konglomerat juga yang bersekongkol bersama mereka, wakil-wakil rakyat yang tidak tanggung jawab, ulama-ulama yang bekerja sama bersama mereka. Hidup bersenang-senang dalam kehidupan dunia di atas tangisan, jeritan rakyat dan penderitaan mereka. Kemudian di hari akhir, kemudian kehidupan berakhir begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Maka rahmat Allah menetapkan adanya hari kebangkitan, kemudian hari pembalasan. Fa'aina tadhhabun, maka kemana kalian dan kita akan pergi melarikan diri. Allah telah menuliskan, mewajibkan atas dirinya ar-rahmah, perlakuan yang penuh dengan kasih sayang. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Dia akan mengumpulkan kalian di hari kiamat dan tidak terdapat keraguan di dalamnya sedikit. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang benar-benar mengalami kerugian. Mereka kehilangan diri mereka, kehilangan semua kebahagiaan hidup mereka. Adalah orang-orang yang tak beriman. Orang-orang yang paling rugi, yang kehilangan segala-galanya pada hari tersebut adalah orang-orang yang tidak beriman. Kita harus ingatkan iman bukan hanya percaya. Islam juga bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi iman dan Islam adalah loyalitas yang seutuhnya pada Allah, pada Rasulnya, pada orang yang beriman, dan kepada agama. Tapi orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak punya loyalitas kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, mereka bukan orang-orang yang beriman seperti yang dikehendaki Allah. Mereka hanya merasa sebagai orang yang beriman menurut mereka, tapi di mata Allah mereka tidak beriman. Walahu ma sakana fil laili wan nahar. Dan milik Allah, kepunyaan Allah semua berdiam. Baik di malam hari maupun di siang hari. Pada saat suasana hening di malam hari maupun di siang harinya. Semua yang berada pada saat-saat tersebut, semua kejadian yang terjadi, semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang yang paling aman, yang paling damai, yang datang kepada Allah berlindung kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan alam dan seluruh isinya bersahabat bersama dirinya. Bersatu bersama alam, bertasbih memuji kebesaran dan keagungan Allah. Pertanyaan kita, siapa yang kuasa untuk membahayakan dia pada saat itu? Tapi orang yang menjadi lawan Allah, yang menentang Allah, setiap saat hadirin sekalian, Allah kuasa untuk mencelakakan, membinasakan dirinya. Bahkan bukan hanya alam di sekitarnya, bukan hanya langit, bumi, siang, malam,
bukan hanya seluruh makhluk, bahkan termasuk sel-sel tubuhnya, dalam dirinya menjadi lawan baginya karena menentang Tuhan. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Dan kepunyaan Allah semua yang berdiam, yang berada baik di malam hari maupun di siang hari, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu setelah itu Allah mengajukan pertanyaan melalui Rasulnya, atau Allah memerintahkan Rasulnya untuk bertanya. Ini pertanyaan penting untuk dapat kita fahami. Menjawab semua keraguan-raguan akan keharusan kita berwilayah pada Allah, berwilayah kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu kepada Rasulnya dan orang yang beriman. Qul aghairallahi attakhidhu waliya. Katakan, apakah patut selain dari Allah yang aku anggap sebagai wali? Apakah patut selain dari Allah yang aku terima sebagai wali? Apakah patut selain dari Allah yang aku junjung tinggi sebagai waliku? Fatiris samawati wal ard, padahal Dia yang telah menciptakan langit, bumi dari ketiadaan. Fatiris samawati wal ard, dan Dia yang telah menciptakan langit, bumi dari ketiadaan, dari kehampaan dan kekosongan. Karena kata fatir berlaku untuk yang menciptakan sesuatu tanpa contoh, tanpa ada sesuatu sebelumnya. Langit bumi semua berasal dari Allah. Begitu pula seluruh tataran yang mengatur dan sistem yang mengendalikan semua ditetapkan Allah. Jadi pertanyaannya, apakah patut aku ini sebagai makhluk, sebagai hamba, menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai waliku? Fatiris samawati wal ard, padahal Dia pencipta langit dan bumi dan semua yang terdapat di dalamnya, termasuk diri kita semua. Termasuk semua sistem yang mengatur dan mengendalikan diri kita, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, dan Dia yang memberikan makan, sedangkan Dia sama sekali tidak butuh kepada semua itu. Dia memberikan makan semua makhluknya, sedangkan Dia tidak diberikan makan. Karena Dia yang memberikan semua itu kepada makhluk. Dia memberikan makan kepada seluruh makhluknya, sedangkan Dia tidak butuh kepada makan maupun kepada makhluk. Kita beranggapan kita ini yang berusaha menghidupkan keluarga kita, apa benar? Kita berusaha bekerja menghidupkan keluarga kita. Bukankah kita hanya berusaha? Hasilnya dari Allah. Kita menanam, siapa yang menumbuhkan? Allah. Kalau kita berusaha tapi Allah tidak menumbuhkan tanaman-tanaman yang kita tanam, apa artinya? Kita berusaha untuk mengobati tapi Allah tidak menyembuhkan. Ketahuilah, hasil dari semua usaha kita Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Siapa yang menumbuhkan beraneka tanaman yang ditanam oleh para petani? Petani hanya menanam, baik itu jeruknya, baik itu beraneka ragam buah-buahan hasil pertaniannya. Siapa yang memberikan makan? Siapa yang menumbuhkan? Wa huwa yut'im, Dia yang memberikan makan bagi hamba-hambanya. Wa la yut'am, sedangkan Dia sebagai Tuhan yang tak butuh kepada makan, bahkan kepada makhluknya. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Katakan, sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk menjadi orang yang pertama kali berserah diri, menjadi contoh di depan. Aku mengajak kalian, Allah perintahkan aku untuk menjadi orang yang terdepan, yang berserah diri kepada Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan Tuhanku berkata padaku, jangan sekali-kali engkau tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kalau kita benar-benar mengaku, menjunjung tinggi Allah sebagai wali kita, Tuhan kita, sebagai pelindung kita, pemelihara kita, dan penuntun jalan kita, Allah dalam kitabnya melarang kita untuk mengangkat wali-wali di luar orang yang beriman. Dan menetapkan bahwa wali kita orang yang beriman. Bila benar-benar kita beriman, bukan hanya asal ngomong, bukan hanya asal bunyi, bukan hanya sebuah pernyataan, tapi betul-betul yang di mulut kita sesuai dengan di hati kita. Allah mengatakan, innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kalian hanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya,
Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kalau kalian mengaku beriman, mengangkat wali di luar orang yang beriman, kalian bukan orang yang beriman. Jadi wali kalian hanya Allah, Rasulnya orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, itu mereka yang mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah wa hum raki'un, mengeluarkan zakat dalam keadaan rukuk. Mereka tunduk patuh kepada Allah. Lalu orang bertanya, bukankah para ahli kitab juga mereka beriman? Benar, mereka beriman, tapi keimanan mereka tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kitabnya. Baik kepada nabi kita maupun nabi-nabi sebelumnya. Karena nabi kita ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Nabi kita Al-Masih Isa putra Maryam, begitu pula Yahya, Zakaria, dan nabi-nabi sebelum, tidak ada satupun dari mereka yang mengajak untuk mempertuhan selain Allah, untuk mempersekutukan Allah, sama sekali tidak. Oleh karena itu, walaupun mereka mengaku beriman, kalau mereka tidak beriman kepada Allah yang esa, tidak beriman kepada hari akhir, mereka tidak beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, membeda-bedakan, memilih untuk beriman kepada sebahagian, menolak kepada sebahagian yang lain, tidak beriman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang mereka nyatakan di mata Allah mereka tidak beriman. Jadi walaupun masing-masing mengaku beriman, tapi definisi keimanan yang dimaksudkan Allah ditegaskan dalam Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi keimanan yang dimaksudkan Allah sebagaimana yang diterangkan Allah, bukan sesuai dengan pilihan pendapat kita, mau beriman pada sebahagian, menolak pada sebahagian yang lain. Kita beriman kepada sebagian kitab yang cocok dengan kita, yang tidak cocok, yang tidak sesuai, kita menolaknya. Bagaimana mungkin kita mengaku beriman? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apa kalian patut beriman kepada sebahagian kitab dan menolak untuk beriman kepada sebahagian yang lain? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tidak ada balasan bagi orang yang seperti ini. Beriman kepada sebahagian, menolak kepada sebahagian yang lain, kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan di hari akhirat mereka akan dikembalikan menuju azab yang paling dahsyat, yang paling mengerikan. Allah tidak lalai dari perbuatan kalian. Bagaimana kalian mengaku beriman tapi tidak loyal pada Allah, tidak loyal pada agama kalian, tidak loyal pada Rasulnya, tidak loyal pada orang yang beriman? Bagaimana mungkin Islam sebagai sebuah tatanan akan dapat ditegakkan oleh orang-orang yang tak seiman dengan kita? Coba renungkan dan fikirkan sebelum kita semua berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatan kita. Kembali saya ulangi, qul aghairallahi attakhidhu waliya. Katakan, apakah selain dari Allah patut aku junjung sebagai waliku? Fatiris samawati wal ard. Dia yang menciptakan langit bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia memberikan makan sedangkan dia tidak butuh pada semua itu. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna minal musyrikin. Katakan, aku diperintahkan Allah untuk menjadi orang yang terdepan yang mengislamkan wajahku, diriku kepadanya. Dan Allah berkata padaku, janganlah engkau menjadi orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya Allah, saksikanlah bahwa kami betul-betul beriman kepadamu, berserah diri kepadamu, dan kami bercuci tangan dari berbagai macam perbuatan syirik. Demikian pula dari orang-orang yang mempersekutukan engkau, baik disadari maupun tidak mereka sadari. Lindungilah kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan syirik, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, dan maafkanlah kami ya Allah dari hal-hal yang tidak kami sengaja. Ingatkan kami, luruskan hidup kami, jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang setia kepadamu, mengabdi kepadamu, dan kami persembahkan seluruh jiwa raga kami, hidup kami, dan keluarga kami kepadamu ya Allah. Bantulah kami untuk dapat betul-betul menepati janji kami dan ucapan kami.
Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Katakan, sesungguhnya aku takut apabila aku menentang Tuhanku, aku akan terkena azab yang amat dahsyat, yang amat besar. Kehidupan dunia merupakan hal yang tak berarti kalau kita menderita sesaat, mati pun sekejap, tapi derita akhirat siapa yang sanggup untuk menghadapi? May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah. Siapa yang dijauhkan, dipalingkan dari azabnya pada hari tersebut, dialah orang yang menerima rahmatnya. Wadzalikal fauzul mubin. Itulah keberuntungan yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan rumah mewah, mobil mewah, istri cantik, pakaian-pakaian yang indah, bukan pula status, yang semuanya hanya kebohongan dan kepalsuan. Tapi yang diselamatkan dari azab hari tersebut, dialah orang yang beruntung. Lalu ingat, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila Allah mengenakan engkau dengan mara bahaya, tak ada satupun yang kuasa untuk menyelamatkan engkau daripadanya kecuali hanya Allah. Mohon pada Allah, beristighfar pada Allah. Mari kita perbaiki diri kita, niscaya Allah akan memperbaiki keadaan kita. Tapi sebaliknya, wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah memberikan kamu satu kebaikan, jangan beranggapan bahwa kamu bisa berbuat sesuka hatimu. Jangan kamu beranggapan Allah tak kuasa untuk merampasnya darimu. Kalau Allah berikan kamu kebaikan, Dia maha kuasa atas segala sesuatumu, kuasa untuk mengambil apa yang kau miliki, mengubah dirimu yang tadinya berkuasa, kaya raya, menjadi orang yang paling lemah dan melarat di atas muka bumi. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dan dialah yang maha perkasa di atas hambanya. Tak ada satu pun yang kuasa untuk menolak, menghindar, meralat kebijakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal qahiru fawqa idari. Dan dialah satu-satunya yang maha perkasa di atas hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Dan Dia maha bijaksana lagi maha tahu. Dari ayat-ayat ini, coba kita renungkan bersama-sama. Mungkin sebagian orang mengatakan, Ustadz Hussein mempolitisir ayat-ayat Allah untuk kepentingan-kepentingan dunia. Apa betul? Bagaimana kalau kita bersumpah bersama-sama? Kalau saya melakukan semua ini karena untuk tujuan-tujuan politik dan duniawi, biar Allah menimpahkan laknatnya atas kami. Tapi kalau tidak, siap tidak Anda untuk bersumpah dengan nama Allah, penolakan Anda terhadap ayat Allah, terhadap hukum Allah, Anda siap untuk menerima azab dan kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menginginkan dunia, jabatan, bahkan tidak berpihak pada partai politik manapun. Kita sedang mengingatkan diri kita, bangsa kita, dan seluruh orang-orang yang berada dalam negeri kita untuk kembali kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan memaksa. Karena kalau Allah mau, Allah dengan kun fayakun kuasa untuk mengubah kalian semua. Tugas kita hanya memberikan peringatan, bukan untuk mewakili kepentingan partai. Karena tidak mungkin agama Allah bisa ditegakkan melalui partai yang punya tujuan-tujuan duniawi dan tujuan-tujuan yang sempit. Tapi kita mengajak kembali kepada Allah, bertaubat padanya. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sedangkan mereka orang-orang munafik yang hatinya dikuasai oleh dunia ini dan kepentingannya, yang terpedaya oleh hiasannya, yang menolak ayat-ayat Allah. Apa yang kalian lakukan? Pernah dilakukan oleh orang-orang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafik. Pernah dilakukan oleh banyak orang pada masa-masa kerajaan Bani Umayyah Bail Abbas. Bagaimana mereka tidak menerima sama sekali keterlibatan agama dalam mengatur kehidupan mereka. Agama hanya ritual. Oleh karena itu saya tertawa mendengar seorang mengatakan, kalau saya dalam sholat, saya minta yang menjadi imam saya seorang muslim. Tapi kalau dalam soal kebijakan pemerintah negara, saya pilih dia orang yang saya anggap betul-betul memenuhi syarat walaupun orang di luar Islam. Dia bukan imam saya dalam sholat. Itu karena dia beranggapan agama hanya apa? Hanya sholat. Kalau agama hanya sholat, kenapa Rasul harus berjuang selama 23 tahun menghadapi berbagai macam penderitaan, kesulitan, bahkan peperangan untuk menegakkan kalimat Allah?
Mereka tidak akan perangi Rasul kalau Rasul hanya mengajak sholat, mengajak puasa. Justru mereka menentang Rasul karena Rasul membawa petunjuk Allah yang akan mengatur kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Allah dan kebijaksanaannya. Fahami ya akhi wa ya ukhti, wahai saudara-saudariku. Anda salah kalau memahami agama cukup hanya sholat. Abu Jahal kalau hanya ini yang diminta, dia akan sholat paling depan. Abdullah bin Ubay paling depan. Abu Lahab pun akan menyambut dengan baik. Tapi jangan atur kehidupan kami. Itu yang mereka inginkan. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah saya akan terus menyampaikan, mengingatkan. Sampai nafas yang terakhir. Dan saya mohon pada Allah untuk ditetapkan dalam iman dan Islam. Kita nggak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Tapi betapa bahagianya saya kalau dipanggil oleh Allah dalam melakukan tugas-tugas mulia semacam ini. Dan saya bukan mewakili kepentingan partai atau calon-calon yang dicalonkan oleh partai-partai politik. Tapi saya mengingatkan, pilih orang yang beriman, yang seiman dengan kalian, yang sama keyakinannya, kemudian yang loyal kepada Tuhan kalian, yang jujur, yang amanat, yang berpihak kepada rakyat. Bukan orang-orang yang sama sekali tidak seiman, sekeyakinan dengan kita, maka dia akan membawa kehidupan kita bukan lagi sesuai dengan jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya anjuran, ini hanya merupakan peringatan, sedangkan saya seorang hamba yang lemah yang tidak punya apa-apa, tidak punya pasukan, tidak punya kekuatan sama sekali, baik TNI-nya, kepolisiannya, apalagi wewenang untuk mengeluarkan keputusan. Tapi saya hanya menyampaikan keputusan Allah, menyampaikan peringatan yang datang dari Allah, melanjutkan apa yang disampaikan oleh para Rasul. Kalau Anda berlapang dada untuk menerima, itu kembali kepada kita kebaikannya. Kalau tidak, kita hanya mengatakan in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير